Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi ini kita akan melihat, ya, menyimak aplikasi Akurga, ya, aplikasi rukun warga. Ini juga sangat peduli sosial, ya. Ya, Modulnya betul. pengelolaan rapat dan pengarsipan, ya. Studi Ya, kasusnya di, ada ya, RT RW-nya dan daerahnya di mana. Oke, ya, Fadil, ini kamu utarakan, ya, kenapa memilih alasan atau kenapa memilih apa namanya topik ini, apa saja yang mm, melatar belakangi, ya, lalu usernya siapa aja, dan mungkin metode pengerjaannya apa. Setelah itu dilanjut ke demo aplikasi, ya. ya, siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadil Armandatullah. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi Akurga, aplikasi rukun warga pada modul pengelolaan rapat dan arsip studi kasus RT1 RW1 Babakan Ciamis, Bandung. Yang pertama yang melatar belakangi saya membuat aplikasi ini, setelah saya melakukan wawancara terhadap ketua RT di setempat di BBC, terdapat 3 hal pokok, yaitu yang pertama surat undangan notulensi rapat itu diarsipkan dalam bentuk fisik. Hal ini menyebabkan atau memiliki resiko untuk kehilangan data, surat fisiknya rusak dan tidak ada backup data. Hal ini pun pada poin 2 juga sama, notulensi rapat hanya disebar melalui papan pengumuman di RT RW. Hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh warga tidak merata. Nah, yang ketiga yaitu data arsip surat masuk dicatat pada sebuah buku folio. Setelah saya melakukan wawancara kepada ketua RT atau RW setempat, mereka masih mengarsipkan arsip surat tersebut atau data-data arsip surat tersebut pada sebuah buku folio. Hal ini akan menyebabkan atau beresiko untuk misalkan buku folio nanti hilang ataupun rusak dan mereka tidak mempunyai backupan data yang bisa digunakan untuk mengetahui arsip surat apa saja yang sudah masuk di RT atau RW tersebut. Lalu kita masuk kepada teknologi. Sebelum ke teknologi, user dari aplikasi saya ini yaitu yang pertama ketua RT atau RW, yang kedua sekretaris RT atau RW, dan yang ketiga adalah warga. Kemudian metodologi yang saya gunakan yaitu waterfall method. Dan sekarang kita masuk kepada teknologi dari aplikasi yang saya kembangkan. Yang pertama untuk masalah penggambaran proses bisnis, saya menggunakan YED Graph Editor. Kemudian untuk masalah mockup design, saya menggunakan Figma. Lalu untuk pengaplikasiannya, saya menggunakan SAMPP untuk bantuan web servernya dan phpMyAdmin sebagai bantuan database-nya. Lalu di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dipadukan dengan framework CodeIgniter. Lalu saya di sini menggunakan text editor Atom. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Metodenya apa, metode pengerjaannya? Metode pengerjaannya saya menggunakan waterfall, Pak. Tahapannya apa saja? Tahapannya yaitu yang pertama requirement analysis, lalu sistem design, lalu implementasi, dan maintenance. Mungkin yang pertama itu requirement analysis, yaitu saya mewawancarai RT
atau RW di bagian setempat, Mhm. lalu membaca juga referensi-referensi dari PA atau proyek akhir dari kakak-kakak tingkat, Artikel ilmiah ya. dan ya sampai data yang berhubungan atau sistem informasi yang berhubungan dengan RT atau RW. Oke, oke. Lalu untuk sistem desain, saya mendesain dahulu proses bisnis, sequence, kelas diagram, IRD, dan lain-lain, dan termasuk mockupnya sendiri. Dan diimplementasi, saya mengimplementasikan apa saja yang sudah dibuat pada tahap desain tadi. Lalu setelah itu, oh ya, saya ada yang lupa tadi, tahap pengujian. Sebenarnya ada tahap pengujian, yaitu menguji secara black box testing dan dengan UAT juga, yaitu user acceptance test. Oke. Lalu sudah selesai. Itu saja yang saya lakukan pada aplikasi ini. Oke, bagus ya. Silakan ke demo aplikasinya. Ya, siapa? Oke, sekarang kita masuk kepada aplikasi Akurga. Ini merupakan halaman dashboardnya. Saya ulangi lagi, kita mempunyai 3 user tadi, ketua RT RW, sekretaris RT RW, dan warga. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagaimana pembuatan surat undangan. Pertama kita login terlebih dahulu. Misalkan kita loginnya dengan menggunakan akun ketua RW, ketua RT maksud saya. Login, berhasil. Jika berhasil, akan muncul halaman Akurga, halaman dashboard, dan di sini terdapat fitur surat undangan, yang dimana saya akan membuat dulu usulan pembuatan surat undangannya. Pertama-tama saya akan membuat terlebih dahulu usulan dari rapatnya. Oke. Misalkan pilih jenis surat undangan, lalu usulannya. Sebenarnya saya sudah mempunyai data dummy, jadi misalkan kita coba menggunakan data dummy saja supaya waktunya lebih dapat maksimal. Boleh nggak apa? Take your time ya. Misalkan dioptimalkan. Tetap dilanjut ya. Saya mau ini listrik dulu. Iya Pak. Dioptimalkan kepengurusan dan program-program kerja RT1. Terus pihak yang diundang yaitu misalkan warga RT2 karena ini RT2. Lalu tempat, misalkan rumah ketua RT2, dan lalu menginputkan juga jalan dari ketua RT tersebut, misalkan jalan BBC nomor 1 RT2 RW 01. Lalu tanggal pelaksanaan rapat kita misalkan dilaksanakan pada hari Sabtu, lalu jam rapat pada jam 8 malam misalkan. Submit. Jika sudah berhasil, sini akan tertampil riwayat usulan rapat. Setelah itu kita akan pergi ke sekretaris warga untuk membuat surat undangan yang telah diusulkan oleh ketua RT atau ketua RT tadi. Kita masuk ke akun bernama Pak Juju. Nah, di sini terdapat surat undangan. Kita klik. Lalu di sini ada pembuatan surat undangan. Kita klik. Nah, di sini ada riwayat usulan pembuatan surat undangan yang sudah diajukan oleh ketua RT. Lalu kita mempunyai action yaitu buat surat undangan. Kita klik buat surat undangan, dan di sini terdapat isi usulan rapat yang dituliskan oleh ketua RT tadi. Dan di sini kita mengisi form
dari input surat undangan. Misalkan kita inputkan saja seperti biasa, undangan rapat warga, terus tembusan misalkan kita saja, lalu isi surat misalkan kita copy saja dari sini, lalu agenda kita copy saja, kita sudah mempunyai data dummy-nya, jadi kita gunakan supaya lebih cepat. Lalu submit. Jika data berhasil, data akan muncul di nomor 8, yaitu yang kita inputkan tadi. Nah, di sini di sekretaris RT kita mempunyai fitur-fitur yang bisa digunakan oleh sekretaris RT, yaitu di riwayat surat undangan ini terdapat detail data. Misalkan kita klik, ini merupakan semua detail data yang ada pada yang kita inputkan tadi. Lalu di sini ada edit data. Di sini kita bisa juga mengeditkan edit data, misalkan kita mengedit lampirannya, misalkan 1 lembar. Jika kita submit, data yang nomor 8 akan berubah. Di sini selain mempunyai edit data, kita mempunyai yang namanya preview surat, input notulensi, dan cetak simpan atau simpan surat. Yang pertama yang akan kita coba yaitu preview surat. Nah, ini adalah tampilan yang akan ditampilkan kepada warga nanti. Preview surat dari apa yang telah diinputkan oleh ketua RT dan sekretaris. Ya sudah, silang. Kita klik cetak atau simpan surat. Nah, di sini akan tertampil data-data yang telah diinputkan oleh sekretaris tadi, mulai dari nomor, lampiran, sifat, hal, dan kepada siapa, dan tanda tangan dari ketua RT dan sekretaris RT 02. Lalu setelah itu kita masuk kepada cara menginputkan notulensi setelah rapat tersebut telah selesai dan mempunyai input notulensi. Kita klik. Di sini terdapat nomor surat undangannya, nomor notulensi, dan beberapa form yang harus kita isi. Coba kita isi saja. Misalkan tembusan kita kosongkan. Lalu di sini ada terdapat dokumentasi rapat, terus keterangan dari dokumentasi rapat tersebut, dan dokumentasi untuk presensi warganya. Untuk yang dokumentasi rapat, kita coba inputkan. Misalkan ketua RT 02 sedang membuka rapat. Foto dari dokumentasi RT 02, dan kita menginputkan juga dokumentasi presensi warga, yang dimana coba contohnya. Lalu di sini ada uraian notulensi, yaitu uraian atas apa yang telah menjadi notulensi dari rapat tersebut. Di sini ada 2 versi, yaitu versi cetak dan versi unggah web. Yang pertama yang akan kita coba yaitu yang versi unggah, versi cetak kita copy paste dari file Word, dan versi unggah web juga kita copy paste dari Word. Lalu kita klik submit. Jika berhasil, data tersebut akan masuk kepada riwayat notulensi, yaitu notulensi yang terdapat pada yang paling akhir sekarang, nomor 9. Kita klik view gambar. Nah, ini merupakan detail dari dokumentasi rapat tersebut, atau view gambar dokumentasi rapat tersebut. Lalu setelah itu kita juga bisa melakukan view gambar pada dokumentasi presensi warga. Kita klik. Nah,
Ini merupakan view dokumentasi presensinya, punya daftar hadir, pembentukan, dan lain-lain. Seterusnya, kita bisa juga menggunakan fitur edit data, review surat, mengedit gambarnya, dan cetak simpan. Kita pertama akan mencoba untuk mengedit datanya. Misalkan data dari tembusannya yang kita edit. Misalkan 1, kita tambahkan ketua RW 01, misalkan tembusannya kita tembuskan kepada beliau, lalu kita submit. Nah, yang akan terganti yaitu di bagian tembusan, yaitu ketua RW 01. Lalu kita akan mencoba untuk mempreview surat. Kita klik preview isi surat. Nah, ini adalah data yang akan kita tampilkan kepada warga nantinya, yaitu meliputi notulensi dengan rapat nomor berapa, lalu berikut dengan dokumentasi rapatnya, lalu berikut dengan uraiannya. Jika kita telah selesai, kita coba untuk mengedit gambar misalkan. Nah, di sini terdapat form, yaitu mendokumentasikan rapat, dokumentasikan presensi warga, dan input keterangan dokumentasi. Misalkan kita akan mengganti keterangan dokumentasinya, misalkan bukan ketua RT yang sedang membuka rapat, misalkan sekretaris RT 02 yang sedang membuka rapat. Submit. Ada kesalahan. Sini kita lihat dulu. Kita coba inputkan lagi. 03. Berikut dengan dokumentasinya. Submit. Berhasil. Jika berhasil, data yang tadi telah kita lihat bisa kita lihat di dokumentasi rapat. Nah, di sini sekretaris RT 2 sedang membuka rapat. Lalu setelah itu kita bisa juga untuk mencetak atau menyimpan surat itu ke dalam komputer kita. Kita bisa klik cetak simpan surat. Sini klik. Nah, ini adalah contoh surat fisik dari notulensi rapat RT 02. Berikut dengan waktu, agenda, dan hasil pertemuannya. Oke ya, nice, bagus Lalu setelah itu, setelah kita sudah melihat riwayat notulensi rapat, kita masuk kepada arsip surat. Sini kita bisa menginputkan input surat masuk. Kita menggunakan data dummy saja. Oke. Misalkan di sini nomor suratnya kita inputkan, lalu pengirimnya misalkan Kemal Levi, dan tanggal terima suratnya misalkan kita menerima surat tersebut di tanggal hari ini. Lalu berikut dengan contoh gambar suratnya. Di sini saya contohkan contoh arsip. Lalu di sini ada tanggal surat. Tanggal suratnya misalkan dia membuatnya hari ini juga yang terdapat pada gambar surat tersebut. Lalu keterangannya misalkan membuat surat keterangan domisili misalkan. Kita klik. Jika data berhasil kita inputkan, terdapat identifikasi tersebut, lalu data akan tertampil di riwayat arsip surat yang bagian nomor 5. Kemal Palevi 2 Juli. Nah, di sini di arsip surat kita bisa menggunakan edit data dan view gambar, atau action edit data dan view gambar. Kita akan coba untuk mengedit datanya terlebih dahulu. Misalkan kita edit datanya, misalkan nomor SK-nya salah. Misalkan nomor SK-nya yang benar itu yaitu nomor 200
Lalu kita coba inputkan. Nah, nomor surat yang terdapat di tabel tersebut akan berubah juga. 200 SK RT2 bulan 5 dan 2020. Oke. Selanjutnya kita lihat di view gambar dari dari gambar surat yang telah kita upload tadi. Nah, ini adalah contoh data dummy-nya. Misalkan yang kita terima adalah seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk kepada ketua RT kembali, karena ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh ketua RT yang belum saya jelaskan. Nah, di sini ada terdapat maaf itu ada masih notif PHP error tuh. Oh iya Pak, sebenarnya ini kemarin karena disatuin, jadi ada beberapa yang masih error gitu. Soalnya ada yang mungkin tertindih filenya. Nanti kita bakal perbaiki lagi. Oke, mantap. Jadi di sini ada riwayat surat undangan. Di sini ada riwayat usulan rapat surat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang di sini yang belum saya jelaskan adalah riwayat surat undangan. Kita klik riwayat surat undangan. Nah, di sini ketua RT itu bisa melihat juga riwayat surat undangan, tetapi mereka tidak bisa mengedit data dari riwayat surat undangan tersebut. Melainkan mereka hanya bisa melihat detail data dan mempreview suratnya tersebut. Misalkan kita klik detail datanya yang ini akan sama persis yang akan ditampilkan juga pada sekretaris tadi. Lalu di sini ada preview surat, kita klik. Nah, ini adalah hampir sama dengan sekretaris tadi. Ini adalah tampilan yang akan ditampilkan untuk akses warga nanti. Informasi tentang surat undangan tersebut. Oke, sip. Lalu setelah itu kita masuk ke riwayat notulensi rapat. Di sini ketua RT hanya dapat melakukan view gambar pada dokumentasi rapat, view gambar pada dokumentasi presensi warga, dan action yaitu untuk mempreview surat. Yang pertama kita akan coba yang view gambar dokumentasi rapat. Klik. Nah, ini adalah detail dari dokumentasi rapat yang telah kita inputkan. Lalu setelah itu di sini ada dokumentasi presensi warga. Kita coba klik salah satu yang kita baru inputkan, view gambar. Lalu terdapat gambar yang menjelaskan tentang dokumentasi presensi tersebut. Lalu setelah itu kita bisa juga melakukan preview surat. Preview surat di sini adalah yang akan ditampilkan nanti untuk warga. Jadi berikut dengan data-datanya, hasil pertemuannya apa saja yang telah kita inputkan pada uraian surat undangan tadi. Lalu kita masuk kepada riwayat arsip surat. Riwayat arsip surat, ketua RT hanya bisa melakukan view gambar. Di sini kalau kita coba klik, ini adalah data yang baru kita inputkan tadi. Dan berikut dengan data-data yang sudah dijelaskan pada tabel tersebut. Lalu setelah dari ketua RT, kita masuk ke user yang ketiga, yaitu warga. Warga, misalkan kita gunakan user Kiki. Di sini adalah tampilan dari akun dari salah satu warga yang bernama Kiki Salman. Di sini di yang modul saya, kita akan berfokus pada rapat dan notulensi rapat. Di sini warga dapat melihat riwayat surat undangan rapat. Nah, di sini
eh, merupakan data riwayat surat undangan, berikut dengan tanggal unggah, terus ini adalah agendanya, ini judul dari nomor undangan, surat undangan, lalu rapat telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli. Jika kita klik selengkapnya, data yang sama pada peristiwa surat yang akan ditampilkan pada warga. Lalu setelah kita dari surat undangan ini, kita masuk kepada riwayat notulensi rapat yang akan diinformasikan kepada warga. Nah, berikut adalah tabel dari riwayat notulensi rapat. Oke ya. Berikut, dan berikutnya ada dengan nomor notulensinya, diunggahnya tanggal berapa, lalu agenda dari pembahasan dari rapat tersebut, lalu rapat dilaksanakan pada tanggal berapa, lalu kita klik selengkapnya. Di selengkapnya, sini juga terdapat dari detail dari notulensi rapat yang sudah kita inputkan pada sekretaris. Berikut dengan nomor notulensinya by siapa, diunggah pada tanggal berapa, lalu berikut dengan dokumentasi, tanggal, dan hasil pertemuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak, dari aplikasi dari modul pengelolaan rapat dan arsip surat. Oke ya, sip. Terima kasih. Lalu saya mau nanya nih, untuk Ya, Pak. kelola akun warga, apa langsung didaftarkan atau harus mendaftarkan warganya tuh? Kalau untuk warga itu yang pertama mereka akan didaftarkan terlebih dahulu oleh ketua RT setempat. Oke. Dan nanti divalidasi oleh ketua RW. Nanti setelah validasi dari ketua RW telah selesai, warga akan membuat akun yang terdapat di belum punya akun, silakan registrasi di sini. Nah, dengan mencantumkan nick, lalu username, email, password, dan konfirmasi password. Nah, dan ini nicknya yang setelah diinputkan oleh ketua RT lalu divalidasi oleh ketua RW, itu kalau sudah match semua, sudah setuju semua, itu akan tervalidasi sendiri gitu. Bagus. Misalkan nanti dari warganya menginputkan nomor induk kependudukannya mereka sendiri. Oke, bagus. Kalau untuk prosesnya begitu, Pak. Untuk proses pendaftaran. Apa ya, inginnya sih lihat database-nya gitu ya. Sekilas database-nya. Langsung melihat desainer. Oke, ke desainer boleh ya. Komplain, notifikasi, pembayaran, pengeluaran, user, tarif, tindak lanjut. Silakan ke desainer. Tes. Oke, sepertinya koneksi kita terganggu ya. Ya, sepertinya koneksi kita terganggu ya. Iya, Pak. Yang sebentar, Pak, kayak saya ganti ke hotspot dahulu. Oke ya. Silakan. Oke, ini sambil menunggu konfigurasi internet ya. Apakah sudah jelas, Pak? Oke, sip, mantap. Mantap ya, Pak. Kita masuk ke database-nya. Kita langsung ke desainernya saja apa gimana, Pak? Baik, desainernya bagus. Desainer.
Nah, di sini merupakan, Udah nggak apa, biarkan seperti itu aja nggak apa. oh nggak apa-apa ya Pak. Pembayaran warga, surat. Oke, wow mantap ya, banyak banget entitasnya, saling berelasi ya. Iya. Sebenarnya yang ini tuh udah gabungan Gabungan. dari yang Ferdi dan Ivania Pak. Oke oke. Yang merupakan entitas yang saya gunakan itu sebenarnya ini, yang pertama surat undangan, lalu notulensi rapat, arsip surat, lalu user Oke, sama user. mantap. Ya itu yang berhubungan sama aplikasi yang modul saya ini. Coba kembali ke aplikasi. Kalau untuk aplikasi di sini, ketika ada warga pendatang atau mungkin warga yang Hmm. apa namanya keluar dari wilayah tersebut, artinya dia Hmm. berdomisilinya pindah, Hmm. untuk sistem ditangani nggak? Kalau yang pada modul saya sih Pak nggak ditangani. Mungkin nanti yang lebih jelasnya sebenarnya ke modul yang Verdi Pak. Demografi itu ya. Iya demografi Hmm. maksudnya. Nggak, tadi kan juga ada data warga yang Jadi hadir ya, ada data hmm, warga yang hmm, apa diundang gitu ya. Nah, iya Pak. jadi ketika warga dia sudah pindah, nah Hmm, apakah masih bisa mengakses sistem ini? Atau yang kedua, ketika hmm. ada data warga baru datang, nah prosesnya seperti apa? Apakah tinggal menggantikan data warga yang sudah apa pernah pindah domisili, atau kedua dibuatkan data yang baru ya, atau mungkin teknis lainnya seperti apa? Kalau yang saya tahu sih Pak, yang kalau untuk yang pendatang baru Hmm. itu akan diinputkan oleh yang tadi bersama, diinputkan oleh ketua RT, lalu validasi di ketua RW-nya, lalu warga tersebut melakukan aktivasi registrasi Hmm. di apa namanya, di sini disilakan registrasi, Iya kan hampir terkadang sama seperti itu. Cuman terkadang kalau yang untuk pergantian atau domisili yang lama itu sepertinya lebih cocok kalau misalkan pertanyaan itu dijawab oleh Ferdi nanti Pak. semuanya Verdi ya. Kalau menurut saya Pak. Ya nggak usah Iya saya Pak. gini. Oke oke. Maksud saya gini ya. Ada juga bahkan warga apa memungkinkan memiliki hunian lebih dari satu gitu ya. Nah, itu apakah diakui sesuai yang tertera di RT? Mohon maaf Pak. Oh ya. Aha. Kan terkadang seperti Hmm. ini, ada warga yang mungkin memiliki hunian lebih dari satu. Oke. Iya Pak. Nah, apakah Iya Pak. sesuai dengan yang RT tertera di tertera di KTP, atau meski dia apa KTP-nya tidak sama seperti yang di alamat RT tersebut, Oh. nah itu gimana begitu? Hmm. Kadang kan terjadi Kalau yang duplikasi data kan ya. Bahkan hal ini ya bisa betul aja Pak. memicu kesalahan terutama saat diselenggarakan entah pemilihan pilpres atau pilkada gitu ya. Hmm. Hmm. Seperti itu. Gimana Iya tuh? betul Pak. Kalau yang di di aplikasi kita sebenarnya terdapat dua macam warga Pak. Yang pertama warga tetap dan warga sementara. Nah kalau yang untuk warga tetap itu mereka menginputkan kartu keluarganya dan KTP-nya. Kalau Mm-mm. misalkan yang data warga sementara itu hanya melampirkan KTP-nya. Jadi sudah terdata terpisah gitu warga yang tetap sama warga yang sementara saja gitu. Oke. Jadi datanya disesuaikan dengan apakah dia warga tetap atau dia warga sementara seperti itu kan. Oke, oke ya, bagus. Database-nya juga sudah digabung, terus wawasan kamu juga sudah oke ya. Paling banyak butuh effort nih di bagian apa? Saat bikin program atau saat merumuskan masalah atau pemodelan sistem atau dokumentasi atau mungkin hal lain. Eh, Kalau menurut saya sih Pak, yang paling sulit dilakukan itu
ini kan aplikasinya digunakan untuk RT dan RW. Nah, jadi untuk apa ya, penggabungan sistem di RT sama RW itu mungkin Pak yang agak sulit. Misalkan di RT ini nanti akan bisa dilihat juga di RW, di data RW gitu. Oke, Yang oke. seperti itu sih Pak yang membuat aplikasi ini sedikit rumit gitu. Lalu kalau bagian di pengkodean juga sih Pak yang karena ada RT RW itu, jadi ya agak sulit untuk kita yang baru pertama kali mengalami atau memecahkan masalah tersebut gitu. Sempat sempat diskusi juga sama pembimbing saya gitu, dan beliau pun ngasih solusi juga untuk kita gitu. Oke, oke ya. Itu sih Pak. Sip, bagus. Ada nih sharing dong ininya kalimat atau kata-kata motivasi ya yang bikin kamu tetap semangat ya sampai saat ini apa? Oh ya. Kalau saya sih Pak, sebenarnya kata-kata motivasi yang saya pengen sampaikan itu apa ya? Jadikan permasalahan-permasalahan yang ada di aplikasi kita ini sebagai pembelajaran ketika kita kerja nanti. Jadi kita sudah punya pengalaman untuk untuk misalkan ada masalah yang hampir-hampir mirip-mirip dengan masalah yang ada di aplikasi kita atau dokumentasi kita. Nah, kita juga mendapatkan pengalaman tersebut. Jadi do your best gitu. Ya do your best lah atas apa yang kalian Impikan. yang kalian tuntaskan gitu. Hmm. Itu sih Pak. Oke, mudah-mudahan aplikasi ini juga bermanfaat ya dan segera mengudara ya. Ya, amin Pak. Insya Allah kalau misalkan Hmm. ketua RW-nya nanti berkenan. Iya, lalu yang buat tambahan sebenarnya di RT dan RW beri mereka panduan ya, semacam dashboard tambahan atau Hmm. halaman tambahan, yakni panduan. Hmm. Misalkan untuk melihat notulensi bisa diakses meskipun sudah ada, tinggal kita menekan atau memilih tombolnya kan ya. Hmm. Tapi itu penting juga buat RT Hmm. RW ya, karena salah satu semacam user manual juga buat mereka ketika terjadi pergantian akun ya, misalkan RT-nya diganti gitu ya Akun. atau RW-nya diganti seperti itu. Ya, Oke. betul Pak. Kalau untuk pengarsipan tadi sudah ada tuh bagus. Daftar hadir ada ya, dokumentasi fotonya ada, bahkan notulensi rapatnya apa saja ada. Itu bagus ya, ada transparansi buat Siap Pak. RT RW-nya tuh bagus seperti itu. Oke, Siap Pak. sekian waktu untuk bahas aplikasi Akurga ya, rukun warga. Akurga, ya Pak. Benar. Betul Pak. Mudah-mudahan tadi bisa dikembangkan lagi ketika terjadi misalkan satu orang memiliki dua tempat tinggal atau lebih gitu ya. Dia Ya, tetap betul diakui Pak. atau tidaknya seperti apa mekanismenya. Yang kedua, ketika terjadi perpindahan domisili, apakah Domisili. akun dia sebagai Akun. warga dihapus atau dinonaktifkan seperti apa gitu ya. Sip Ya ya, Pak. tetap sukses ya dan semangat ya. Sekian Terima kasih banyak Pak. ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.